Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Diva. Di sini aku bakalan sharing-sharing nih tentang Islam di Yunani. Seperti yang telah kita ketahui, Yunani ini tuh tempat dimana lahirnya para filsuf yang terkenal seperti Aristoteles, Socrates, dan Plato. Nah, gimana sih Islam bisa masuk ke tempat yang banyak filsuf ini? Nah, aku bakalan membahas tentang penelusuran warisan Ottoman yang nantinya akan melahirkan jejak-jejak peradaban Islam di Yunani. Oke, di sini aku bakal nerusin tentang jejak Ottoman di Yunani yang nantinya akan menjadi jejak peradaban Islam di tanah Yunani. Gimana sih Ottoman bisa naklukin Yunani ini? Nah, Yunani diekspansi di bawah kerajaan Turki Utsmani pada masa Orhan yang mana perluasan wilayahnya lebih agresif dibanding pada pemerintahan Utsman. Jadi sebelum Turki Utsmani mengekspansi wilayah Yunani, Muawiyah sebagai gubernur Suriah ini tuh sempat mengekspansi Yunani juga, tetapi tidak dilanjutkan. Jadi Muawiyah tidak berhasil menaklukkan musuh. Yang mana kemudian Yunani ini dilanjutkan ekspansinya oleh Turki Utsmani. Nah, wilayah-wilayah ini tuh merupakan bagian dari benua Eropa yang pertama kali direbut oleh Kekaisaran Ottoman. Jadi ekspansi lebih lanjut pada masa ini mencakup wilayah Balkan termasuk Adrianopel, Makedonia, Sofia, dan seluruh wilayah Yunani. Adrianopel kemudian dipilih sebagai ibu kota baru sebagai pusat kerajaan karena posisinya yang strategis. Nah, setelah ditaklukkannya Yunani, mereka mengatur komunitas non-muslim. Jadi Kesultanan Utsmaniyah itu mengorganisir mereka ke dalam kelompok-kelompok yang disebut milet. Jadi beberapa milet yang signifikan termasuk Armenia, Katolik, Yahudi, dan Ortodoks ini tuh diberikan tingkat otonomi yang cukup tinggi dalam mengatur urusan internal. Jadi kepala setiap milet biasanya adalah pemimpin agama yang tidak hanya bertanggung jawab atas urusan spiritual, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjamin kepatuhan rakyatnya terhadap sultan. Seperti contohnya pada Ortodoks, pemimpinnya yaitu Patriark Ekumenis Konstantinopel, yang mana memiliki pengaruh besar dan memainkan peran krusial dalam menjaga dan mengembangkan masyarakat Ortodoks Yunani selama periode kekuasaan Ottoman. Jadi pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah ini secara keseluruhan cukup terdesentralisasi. Jadi wilayah kekaisaran dibagi menjadi beberapa daerah yang mana masing-masing ini diperintah oleh seorang pasha yang seringkali merupakan pemimpin militer. Oke, jejak peradaban Islam di Yunani umumnya terkait dengan periode ketika wilayah tersebut menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman yang berlangsung dari akhir abad ke-14 hingga awal abad ke-20. Jadi selama masa ini banyak aspek budaya dan arsitektur Islam yang diperkenalkan dan masih dapat dilihat hingga saat ini. Kekaisaran Ottoman berpengaruh banyak terhadap jejak-jejak peradaban Islam di Yunani. Di antaranya yaitu yang pertama adalah masjid dan minaret. Jadi masjid dan minaret ini adalah simbol ikonik dari arsitektur Ottoman. Di antaranya yaitu yang pertama adalah masjid dan minaret. Jadi masjid dan minaret ini adalah simbol ikonik dari arsitektur Ottoman. Masjid dan minaret ini banyak dari struktur yang masih berdiri di Yunani, walaupun sebagian besar sudah tidak lagi digunakan sebagai tempat ibadah dan telah dialihfungsikan. Contohnya pada Masjid Tarakis, yang mana sebuah tempat ibadah muslim yang terletak di lapangan Monastiraki di Athena, Yunani. Masjid ini didirikan pada tahun 1759. Nah, setelah pemerintahan Ottoman dimulai di Athena, sebuah gereja yang dibangun di atas reruntuhan basilika Kristen segera diubah menjadi masjid. Tapi kemudian pada akhir abad ke-17 selama pendudukan Venesia yang singkat, bangunan ini kembali diubah menjadi gereja. Kemudian setelah Yunani merdeka, bangunan ini mengalami serangkaian perubahan fungsi, seperti digunakan sebagai sekolah, barak militer, penjara, dan bahkan toko roti militer. Kemudian pada awal abad ke-20, bangunan ini bertransformasi menjadi gudang untuk menyimpan artefak yang digunakan selama penggalian di Agora dan Akropolis. Sejak tahun 2017, bangunan ini telah dibuka kembali untuk umum. Tetapi sayangnya banyak sekali masjid yang ditutup setelah Yunani lepas dari Ottoman. Nah, peninggalan yang kedua yaitu ada hammam. Hammam ini dikenal sebagai pemandian Turki. Jadi hammam ini elemen paling penting dalam masa Ottoman. Berfungsi tidak hanya untuk kebersihan saja, tetapi juga sebagai lokasi sosial.
Jadi dinasti Ottoman memiliki preferensi untuk membangun pemandian mereka di lokasi dengan aliran air berdasarkan kepercayaan bahwa air yang mengalir dapat mengusir roh jahat, namun sedangkan air yang tergenang roh jahat tersebut akan berkembang biak. Sehingga mereka selalu memilih untuk membangun hammam baru di setiap kota yang mereka taklukkan daripada menggunakan fasilitas pemandian yang sudah ada. Selain itu, hammam yang dibangun oleh Ottoman ini terdapat 2 area pemandian yang terpisah, satu untuk wanita dan satu lagi untuk pria. Yang ketiga yaitu ada benteng dan kastil. Jadi benteng dan kastil ini dibangun untuk meningkatkan keamanan. Kekaisaran Ottoman membangun dan memperkuat berbagai benteng dan kastil di Yunani, khususnya di lokasi-lokasi strategis dan daerah perbatasan. Kemudian yang keempat yaitu arsitektural yang khas. Jadi arsitektur Ottoman di Yunani juga terkenal akan kubah-kubah besar, lengkungan yang luas, dan detail ornamen yang kompleks. Seperti pada ubin keramik dan batu banyak digunakan dalam dekorasi baik interior maupun eksterior bangunan. Seperti pada Venezios Mansion yang seringkali digambarkan sebagai rumah tertua di Athena, yang mana rumah tersebut diambil alih pada tahun 1972 oleh Kementerian Kebudayaan Yunani dan memberikannya pada Keuskupan Agung Athena pada tahun 1999. Keberadaan tokoh dan organisasi Islam menjadi pondasi kehidupan beragama di suatu negara. Begitu pula dengan di Yunani. Terutama pada era Ottoman terdapat tokoh muslim yang memainkan peran penting dalam administrasi dan kehidupan sosial di wilayah tersebut. Tokoh-tokoh ini seringkali menjadi jembatan antara pemerintahan Ottoman dan komunitas lokal. Yang pertama yaitu ada Gazi Evrenos, yang mana Gazi Evrenos ini seorang komandan militer dan pemimpin suku yang terkenal pada abad ke-14. Gazi Evrenos memiliki peran penting dalam penaklukan Ottoman di wilayah Yunani, khususnya di Makedonia dan Trakia. Gazi Evrenos dikenal dengan mendirikan banyak kota dan komunitas muslim di Balkan. Ia juga seorang putra pendiri Ottoman Kekaisaran Osman Gazi. Yang kedua ada Sultan Sulaiman I. Selama abad ke-16 di bawah kepemimpinan Sultan Sulaiman, Kekaisaran Ottoman mencapai tingkat kejayaan tertingginya dan berhasil memperluas wilayahnya yang mencakup hampir seluruh Yunani. Pemerintahan Sultan Sulaiman dikenal karena memberikan stabilitas dan kemakmuran yang cukup besar, serta mendorong perkembangan dalam bidang seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan, termasuk di daerah Yunani. Yang ketiga ada Alipasa dari Tepelana. Walaupun berasal dari Albania, Alipasa menjabat sebagai penguasa Ottoman di wilayah Epirus yang kini termasuk bagian dari Yunani dan Albania. Alipasa ini terkenal atas pemerintahannya yang otonom, yang mana sering dianggap sebagai pemimpin de facto di wilayah tersebut. Alipasa berperan dalam mengajukan usulan untuk membentuk sebuah kerajaan yang mengelola langsung wilayah Toskeria dan Thessaly, serta menggagas pembuatan provinsi istimewa Yunani yang mencakup Morea dan Akarnania. Jadi wilayah-wilayah ini diusulkannya untuk digabungkan dan berada di bawah perlindungannya. Nah, Islam di Yunani ini juga mendapat pengakuan hukum serupa dengan hak istimewa yang diberikan kepada Yudaisme dan gereja Ortodoks. Jadi kayak gimana sih kehidupan kontemporer umat Islam di Yunani ini? Penelitian pada tahun 2016 menunjukkan bahwa situasi umat Islam di berbagai wilayah Yunani bervariasi secara signifikan. Umat Islam yang tinggal di Thrace Barat memiliki lebih banyak hak dan peluang untuk mempertahankan identitas keagamaan mereka yang mana didukung oleh perjanjian internasional seperti Konvensi Lausanne tahun 1923 yang memberikan hak-hak khusus bagi mereka. Nah, selain itu, Muslim baru di Yunani termasuk imigran dan warga Yunani yang berpindah agama ke Islam tidak menerima perlakuan khusus yang sama seperti yang diberikan kepada umat Islam di Thrace Barat. Meskipun konstitusi Yunani melindungi prinsip-prinsip kesetaraan serta kebebasan hati nurani, beragama, dan berpikir, kelompok ini menghadapi diskriminasi yang signifikan, seperti mereka tidak memiliki hak untuk mendirikan masjid resmi atau kuburan Islam yang menghambat praktik keagamaan mereka. Dan ironisnya lagi, walaupun mereka merupakan mayoritas dari populasi muslim di Yunani, mereka justru mengalami kesulitan yang paling banyak dalam menikmati kebebasan beragama di negara tersebut. Nah, oleh karena itu, warisan ini bukan hanya relik masa lalu, mereka adalah bagian integral dari identitas Yunani yang masih hidup, yang terus mengajarkan kita tentang sejarah bersama dan bagaimana kita dapat membangun masa depan yang harmonis. Oke, mungkin segitu aja sejarah singkat dari aku. Semoga kita semua mendapatkan ibrahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.